Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, telah diselenggarakan presentase Angkatan ke-6 Brahma Widya di Gedung PHDI Provinsi Bali. Ampura titiang izin sebagai moderator dari Pak Komang Widane yang akan membawakan karya tulisnya berjudul Bunuh Diri Adalah Dosa. Untuk mempersingkat waktu, titiang persilakan kepada Jero Mangku untuk memaparkan karya tulisnya. Untuk itu, waktu kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya awali dengan pengasungkara. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Sane Mustikang Titiang Jero Mangku Dodi. Mohon izin kenapa Jero Mangku Dodi Sane Mustikang Titiang duaning Jero Mangku Dodi yang selalu bersinar di Brahma Widya. Betul sekali dengan narasi-narasi beliau yang sangat cemerlang bagaikan mustika, bagaikan cambuk bagi kami untuk belajar hadir ke Brahma Widya. Terima kasih Jero Mangku Dodi. Mohon izin sebelum saya menyampaikan materi ini, saya permaklumkan bahwa materi ini saya susun sangat-sangat sederhana dan jauh di bawah standar. Terus terang itu. Dan karena kemampuan intelektual saya sangat sedikit. Betul-betul sekali. Karena dominan. Apa yang saya sampaikan dalam materi ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama 39 tahun dalam menangani permasalahan bunuh diri ini. Yang mana 14 tahun di Makassar, 25 tahun di Karangasem. Oleh karena itulah, makanya banyak saya tulis di karya ini. Saya tidak banyak dalam pembahasan, karena saya yakin, Jero Mangku Sindarang Sami, sampun sami pawikan. Apa sih itu bunuh diri? SD mantan sampun wikan, sampun uning. Apa penyebabnya? Sudah tahu. Apa indikatornya? Sudah tahu. Bagaimana pencegahannya dan sudah tahu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana mengeksekusinya. Sebelum itu, ampun niki yang nak ngejer niki batise lamun negak. Ampun niki, yang mohon izin berdiri niki. Ampuro nak uleng Karangasem mriki yang negak terus njek rompot yang. Mohon bantuan. Saya wali. Sebenarnya kita ketahui bersama bahwa bunuh diri adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa sendiri dengan jalan pintas. Sami sampun pawikan, sami sampun wikan ya. Nah, niki tiang nak nyontek niki ring Kompas sapunika monggo. Nah, ring WHO kocap 720.000 kasus kematian. Nah, niku pada tahun 2024. Niku data-data kemanten niku. Nah, niki saking ring Pusiknas Polri 135 kasus bunuh diri yang terjadi di Provinsi Bali. Hanya di Provinsi Bali yang tertinggi kasus bunuh diri di Provinsi di Indonesia adalah di Provinsi Bali. Niko dumun sane unteng nih. Wus puniko ring Karangasem 34 kasus semeton. Ampura ambil yang semeton dua ning Jero Mangku kan depat nika yang sami semeton. Walaupun di sini ada Ido Mangku, Gusti Mangku ampura. Di Karangasem 34 kasus, 18 kasus karena menderita sakit menahun, 7 kasus karena depresi, 7 kasus karena ekonomi, 2 kasus masalah asmara. Nah, makin ini wow niki ijo serang sami. Ampura niki. Sebelum menginjak terkait dengan permasalahan yang ada, saya ingin menceritakan terlebih dahulu antara penduduk pendatang yang sampun urip niki sampun urip.
antar percakapan penduduk pendatang yang saya kasih nama Mas Bro, Mas Bro penduduk pendatang. Kalau orang asli Bali saya bilang Bli Putu. Mas Bro ini datang ke Bali karena dia mengetahui semangat 45. Nah, yang sering chat ya kami bakat kemencet ya. Siap. Ampun nak kerang asem wit saking bungkahing Gunung Agung blok pisan titiang nembe niki ngambil celemik. Ah. Ini Mas Bro datang ke Bali bertanya kepada Bli Putu di mana dia sampai di negara, dia mendengar ada kidung, ada gong, ada apa itu Bli? Pakaiannya kok semua putih kuning. Ini Mas Bli Putu ini menjawab, di sana ada orang sembahyang memuja dewa. Ide saya yang widowasi itu yang dewa yadnyu. Oh, manggut-manggutlah Mas Bro ini. Kemudian sampai dia di Tabanan, dia mendengar suara awusan bupati Hareng patali anagantun sami sampun wikan ampuro titiang. Nah, Mas Bli, apa itu? Oh, di sana ada orang berbahagia, ada orang metatah, ada orang nganteng. Oh iya betul, Pulau Dewata. Kemudian sampai dia di Badung, dia mendengar lagi suara ya Yesu wares unus wati redayem non danu biusa. Sapuniko dengar ya? Ya, ada apa itu kok serem sekali suaranya? Suara setan kah? Bukan. Itu adalah adalah acara resiganu dalam upaya untuk menetrasil kekuatan alam yang ada di dunia. Oh, pantas banyak turis datang ke Denpasar, datang ke Badung sehingga jalanan semua macet. Itu dia. Kemudian dia datang lagi ke kabupaten apa sih tidak tahu. Kabupaten apa tidak disebutkan itu. Datang lagi ke sana, dia ketemu pakai baju-baju hitam-hitam. Amamuit anarendra tamaje ring tapewana. Pakaian hitam-hitam, ada apa itu Mas Bli? Ampura, Mas Bli tidak tahu. Mas Bli itu Bli Putu ini tidak tahu apa jawabannya. Ada apa itu? Mungkin ada jero mangkusane wikan. Ada acara apa itu? Ada betul sekali, ada kematian. Bunuh diri lagi. Nah, itulah yang terbelakangi kenapa saya menulis karya tulis ini dengan judul Bunuh Diri Adalah Dosa. Ampura Pak Prof, saya kurang membaca literatur karena kebodohan saya, kekurangan saya. Terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan orang bunuh diri. Nah, Malisiki di bawahnya lagi. Nah, apa penyebab terjadinya bunuh diri? Apa indikator seorang yang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri dan upaya pencegahannya? Itu. Tedun Malisiki. Ya, inilah metode-metode saya waktu saya menjadi pelayan masyarakat. Kemudian, nah, niki sampun. Karena kemajuan teknologi informasi dalam media sosial mempengaruhi tuntutan sosial seseorang untuk memenuhi target yang diinginkan. Sehingga rela menjual harta bendanya miliknya tanpa ragu berhutang. Dan ada pada titik tertentu tidak bisa bayar hutang. Nah, disinilah orang bisa bikin orangnya depresi dan akhirnya mencari jalan. Kita sami sampun wikan tan perlu malih yang jelaskan. Malih sampun ang jero mangku dodi duka niki. Lewat nanti malih siki. Malih siki niki
Sami sampun wikan tenjet yang jelaskan malih. Nah, niki kisahnya akeh. Pelaku bunuh diri kebanyakan karena menderita penyakit kronis yang tak bisa lama sekali. Kemudian secara ekonomi kirang, kemudian kasihan sama anak cucu yang selalu menanggung beban, ditunggu tiap hari tak sembuh-sembuh juga, uang habis tak sembuh-sembuh juga. Nah inilah yang menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Lanjut Pak Dew. Inggih, nah ini masalah asmara. Kenang ibapi meme sibuk uling semengan melai megai petang maret tak pernah komunikasi dengan anaknya. Anaknya punya masalah asmara kah? Ada kekurangan apa? Tak bisa dikomunikasikan. Kasihan. Oleh karena itulah kita sebagai orang tua bagaimana cara menginstruksi diri sehingga jalinan komunikasi antar anak dan orang tua terjalin. Terlebih-lebih kalau orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya sudah cerai, tak ada tempat mengadu ini anak. Nah itulah menyebabkan si anak. Apalagi yang banyak terjadi adalah dengan seiring dengan kemajuan teknologi, si anak perlu motor, perlu HP, tak bisa dipenuhi, frustasi, aduh, banyak terjadi. Akhirnya jalan pintas, minum racun, atau gantung diri, kasihan. Banyak remaja hal demikian. Malih munggah, malih gelisan. Nah, ini indikator orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Menarik diri dari komunitas. Nah, sami sampun wikan niku. Ampun iki jero mangku dewa sampun wangsitin pun kelas setiap waktu ini kendumun antosang. Nah, inilah indikator seseorang memiliki kecenderungan melakukan bunuh diri. Wacen, jelas sampun niku nggih. Tengalih yang jadi aturan. Nah, itulah tidak lagi melakukan kegiatannya di situ. Sami sampun pawikan ten malih titiang jelaskan. Sampun nggih malih. Nah, upaya pencegahan di sini. Mari kita bersama-sama, kita harus peduli dengan masyarakat kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita. Mungkin ada tadi dilihat ada orang yang cenderung untuk melakukan diri, apa-apa yang harus kita lakukan. Sempatkan. Di sini ada istilah mungkin sudah selesai pun ingetang, toh juga dia melakukan bunuh diri. Sekarang di sini marilah kita masalah hasil nanti nak usah itu urusan kita, tetapi mari kita perbuat. Minimal saya mengingatkan, mengajak diri saya sendiri untuk berbuat sesuatu apa yang disebut dengan yoga stah kuru karmani. Tapi yang biasa diengungkan oleh Romangku Dodi, yoga stah kuru karmani artinya lurus ngambil ring Google. Nah, tiang nak blog tan uning tapun ikut taler winten filosofi Jawa Surodiro Jayaningrat lebur dening pengastuti. Nah, itulah filosofi-filosofi yang perlu kita pedomani. Di sini yang saya harapkan adalah kita peduli terhadap kasus bunuh diri. Karena Bali nomor 1 peringkat kasus bunuh diri di Indonesia. Malulah kita. Betul ini. Kemudian kemarin tadi malam saya mendapat informasi dalam salah satu di kecamatan baru 2 bulan sudah 4 kasus bunuh diri. Dan ada lagi penyebabnya di luar depresi, di luar karena ekonomi, di luar asmara, tetapi ada faktor keturunan. Tetapi mohon maaf, ampura, saya tidak mendalami yang mana disebut dengan faktor keturunan. Saya tidak tahu itu, saya tidak dalami itu. Karena apa? Kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, dari anaknya bunuh diri, kemudian bapaknya bunuh diri, kakeknya juga bunuh diri. Nah, di sini ada itu. Entah faktor apa ya, mungkin saya pernah baca di media sosial terkait dengan faktor keturunan yang menyebabkan bunuh diri. Tetapi saya tidak dalami, jangan bertanya itu pada saya. Tentu saya tidak bisa jawab itu. Nah, perlu aku yang Karangasem tenidang jawab nih kok. Nah, kemudian lagi faktor apa lagi nggih?
Kemudian ada pernah saya mewawancarai seorang yang melakukan percobaan bunuh diri. Saya pernah mewawancarai orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Ya, kenapa mau bunuh diri? Karena dia ada suara-suara berbisik di telinganya. Ambil tali, naik, ikat. Itu yang terdengung-dengung suara telinga. Apakah secara kedokteran itulah suara telinga? Saya tidak tahu itu. Jangan tanya itu nggih. Yang ten midap yang jagi nyawis. Nah, itulah hasil wawancara saya selama saya menangani kasus bunuh diri. Tapi malah jadi orang tiang mulu dasar blok. Itulah kenyataan yang, mohon maaf Pak Dokter, saya hanya menceritakan pengalaman saya. Ampur tiang sebagai pelayan, ampur tiang matur mungkin apa yang disebut dengan karya ilmiah, karya itu ampur tiang ajak ketik-ketik ke manten. Ampur miki amun iku sanipun sudah turang titiang. Nah, sedurung titiang sinep niki wenten pantun untuk jero Mangkudodi ampura niki. Ampura nggih. Jero Mangkudodi ane turun titiang Tanjung Katung airnya biru. Yang jelas anake. Cakep. Iya. Tanjung Katung airnya biru. Cakep. Terima kasih. Tempat mandi yang gembira. Cakep. Sangat beruntunglah saya mendapat ilmu. Cakep. Terima kasih Brahma Widya. Cakep. Atur suksema sama Pak Komang Widana. Pak Jero Komang Widana sudah semangat luar biasa ya. Kocak ini ngilangkan kiap ini semua. Untuk selanjutnya silahkan kepada penanya, diberikan waktu 2 orang penanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Beliau siap menjawab. Oh, inggih. Om Swastiastu, terima kasih. Niki tiang bertanya bahwa orang mati yang Ketut Sudiasa dari Pupuan Tabanan. Yang bertanya niki, tentukan yang dubun bertugas di NTB sana. Banyak orang meninggal bunuh diri. Yang pertama itu adalah hutangnya banyak. Di mana-mana hutang, tiap hari dicari orang, terus bunuh diri. Terus saya tanya keluarganya kenapa? Ya biarin aja orang hutangnya banyak, nggak mau bayar daripada saya sebagai keluarga malu. Nah, apa penyebabnya itu? Karena hutangnya banyak itu meninggal. Apakah itu dapat surga atau bagaimana? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, ampura, tolong di kesimpulan. Ampura latihan niki di kesimpulan ada. Itulah saya yang beri judul bunuh diri adalah dosa. Dalam lontar Parasara Dharma Sastra ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri, yang melakukan ulah pati akan berada di dalam kurungan neraka selama 60.000 tahun. Sirakayun. Nah, itulah saya mengangkat bunuh diri dosa. Diperkuat dengan lontar Parasara Dharma Sastra 60.000 tahun berada dalam kurungan neraka. Bagaimana? Puas? Cukup puas dengan jawabannya, Pak Jero? Apura punang akeh-akeh tiang nak blok dan midep bertanya, silakan. Om Swastiastu, pun becek pisan hilang untuk kesamian ini. Syukur untuk semua. Suaranya Pak Jero. Sane padem ini gantung diri atau mau tabrakan niku wenten peligih ini napi ten penginten ring dijo kena aneh niko wenten carune napi ten
Ika tuna sitiang nggih. Sampun. Suksema nggih. Sampun. Suksema jero bangku. Yang cawis langsung. Saya langsung cawis. Silakan Suksema antuk Itu dijawab. petaken jero mangku lingsir. Petaken sapuniki sanepun jerihin titiang. Napi awanan sapunike titiang ngaturang indik bunuh diri adalah dosa. Sane makin ampun titiang nenten jadi karya lebih. Ya niku cawis titiang sane siosan sane puwikan nenten boleh giliran menggah jero mangku dodi. Ampun ikut yang selidat pun lebih 10 menit. Ampun selidat ini pun bawa kode tiang niki. Napi malih tiang belok. Petaken ini tentang titiang nyawis. Iya nerahang ring sastra napi rerahang titiang. Nah niku ampure jero mangku lingsir. Pine becek. Tanya diri sendiri. Takenang ring kedewekan. Ring raga kedewekan. Ampure jero mangku. bagaimana Pak Jero? Puas dengan jawabannya? Tidak mendapat jawaban. Ada lagi yang mau bertanya? Masih lagi satu ya? Belakang. Silakan mic-nya di belakang. Swastiastu, suksema indek kalah, diberi titiang. Langsung madan dikirim pertanyaan. Mohon perkenalkan nama. Nama titiang wastan titiang Made Sindru sekai Karangsem talar patah ring. Karangsem juga. Ternyata yang bertanya Karangasem. Kita bertiga ini dari Karangasem juga. Kane wau indik materi sane aturan titiang tapi wenten pembuter golong pembunuh diri secara tidak sengaja. Minawi itu contoh wenten pergi lunga ke alase dan macapan bunuh diri wenten ke sagrab untuk macan. Tapi wenten kategori niki pilah-pilah dikategorikan bunuh diri, tapi bunuh diri sekian persen nerakanya wenten persentase dan neraka aneh becikan ketan. Suksema ini kalah Om santi Om. Banyak kita ring. Tinggi jero mangku saking Karangasem ucap sesama biskota jangan saling mendahului. Tani aturang titiang napi tani mewaste bunuh diri ampun aturang titiang midapten panggih. Ulah pati atau bunuh diri adalah orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawanya sendiri dengan jalan pintas. Dengan sengaja. Elingang niki. Jero mangku nunyan ngenikah yang ring titiang tidak sengaja nenten je bunuh diri. Yen win menawi yang diketakan napi kini ke mewaste salah pati ampuro titiang nenten jagi ngambil karya rangkungan. Nah nike sane aturang titiang. Inggih mata sapunike. Inggih. Plusan untuk Pak Komang Widane ya yang sudah semangat 45 niki. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah 3 penanya, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi untuk waktu yang persilakan kembalikan ke panitia. Terima kasih, luar biasa juk-juknya.